Yo, halo sobat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dan saya Fai. Kali ini saya akan melanjutkan Kengan Asura. Oke, langsung saja. Markikuy, mari kita gasku. Pertandingan ke-8 pun akan segera dimulai. Kali ini dari pegulat sumo yang bernama Takeru, sedangkan lawannya yakni Seki Bayashi. Sebelum masuk ke arena, dirinya tak sengaja menabrak Haru dan membantunya. Lalu dia memasuki arena dengan menggunakan gaya rambut sumo untuk memprovokasi Takeru. Takeru pun kesal dan membanting Seki untuk melepaskan ikat rambutnya. Dan Seki pun membalasnya dengan semekan maut. Padahal pertandingan belum dimulai, namun mereka berdua sudah saling serang. Seki Bayashi selalu menerima serangan musuh dengan bangganya karena dia sudah dicap sebagai petarung profesional, sehingga hal tersebut memancing sorakan dari para penonton. Lalu Takeru pun membuat serangan terus-menerus sampai Seki terpojok ke dinding. Namun dirinya bisa melompat dan menindihi Takeru. Mereka berdua saling tonjok membuat sorakan para penonton semakin meriah. Karena pertarungan begitu sengit, Takeru pun sudah mulai kelelahan, namun tidak dengan Seki. Dia tampak lebih unggul dan ya, Seki ditendang begitu saja oleh Takeru. Tak biasanya seorang sumo bermain tendangan. Takeru terpaksa mengeluarkan jurusnya untuk mengalahkan Seki Bayashi. Akan tetapi, sekuat dan sebanyak apapun pukulan dari Takeru, Seki Bayashi masih tetap tersenyum dan menerima serangan itu. Walaupun tulangnya patah dan tubuhnya hancur, itu sama sekali tak membuatnya mundur. Dan inilah Seki Bayashi, sang penggulat profesional. Kini mereka berdua akan menyelesaikan pertandingan dengan memasang kuda-kuda yang berbeda. Lalu Takeru pun meluncur dengan kecepatan penuh. Seperti biasa, Seki Bayashi akan menerima serangannya. Dan Seki Bayashi pun terpental sangat jauh, akan tetapi dirinya masih bisa bangkit kembali, sedangkan Takeru terjatuh. Ternyata, Seki menerima serangan lalu membalikannya, yang membuat kepala Takeru terkena dampaknya. Tanpa berlama-lama, Seki mengakhiri pertandingan dengan smackdown yang sangat kuat. Walaupun Seki menang, tapi dia terluka sangat parah dan Haru datang dan bertanya, apakah aku bisa berubah? Selama ini dia telah mempermalukan perusahaan karena kalah. Seki menjawab, tentu saja bisa. Kemudian dari sanalah Haru menjadi murid Seki Bayashi. Berada di ruang perawatan, Lihito mendatangi Sawada dan dia menanyakan pelaku yang membuat kaki Sawada terluka. Dia berjanji akan memenangkan turnamen ini dan membalaskan dendam Sawada. Namun Sawada sama sekali tak menginginkan hal itu. Di sisi lain, petarung yang akan bertanding besok sangat bersemangat dan berlatih terlebih dahulu. Dia bernama Saupai. Di sana juga ada petarung lain yakni Kaula.
Di samping itu, Karura mendapatkan teman seusianya, yakni Elena. Kakeknya sangat senang dia bisa mendapatkan teman di sini. Namun dia sangat kesal dengan Oma karena telah membuat cucunya tergila-gila kepadanya. Sementara itu, Tokita Uma berlatih dengan menciptakan dunia ilusi dengan para petarung yang telah dia lihat. Kemudian datang seorang yakni Tokita Nico. Dia menjadi lawan Oma untuk latihannya, sembari mengajarkan gaya Nico sejati. Kata-kata Nico membuat Oma kesal sehingga dia mengeluarkan jurus kemajuan. Namun jurus kemajuan itu tak mempan terhadap Nico. Dia dapat meninjunya walaupun Oma bergerak sangat cepat. Lalu dia mencekik dan memperingatinya untuk tidak selalu mengeluarkan jurus kemajuan itu. Mungkin untuk melawan fisik yang lebih lemah darinya itu sangat menguntungkan. Namun dia tak seharusnya mengeluarkan kemajuan pada saat melawan Sekibayashi. Karena cedera yang dia dapat saat mengeluarkan jurus itu membuat tubuhnya akan hancur perlahan dikarenakan jurus kemajuan tersebut. Nico meminta Oma untuk percaya dengan gaya Nikonya saja daripada jurus kemajuan. Saat sadar di sana sudah ada Yama dan Kaede. Mereka khawatir karena Oma belum keluar dari toilet sejak lama. Lalu tiba-tiba Oma mimisan, pertanda akibat jurus kemajuan yang digunakannya. Di samping itu, saat Karura membicarakan tentang Oma, mereka tak sengaja menabrak Setsuna. Pertandingan selanjutnya akan segera dimulai dengan Sao Paing melawan seorang pelaut yang bernama Karo. Pertarungan pun dimulai. Sao Paing mulai berlari ke arah Karo, namun Karo meninjunya dengan kekuatan sama seperti yang dia gunakan saat berburu paus. Dia pun terpental jauh, namun masih bisa bertahan dan membalikkan serangan. Sao Paing menggunakan seni bela diri mirip sekali dengan Muay Thai. Perbedaan terbesarnya adalah tanpa memakai pelindung tangan. Karo sedikit kewalahan sampai dibuat jatuh berlutut. Dia bisa menghindari tendangan Sao Paing dan membalasnya. Namun jarinya patah karena tengkorak kepala Sao Paing sangatlah kuat. Dia melatihnya sejak kecil. Tapi tanpa merasakan kesakitan, Karo mengembalikan posisi jarinya seperti semula. Dan pertarungan pun berlanjut. Sao Paing menyerangnya dengan seni bela diri Laowei, sampai ia pun terpojok. Akan tetapi, Karo dapat menyerangnya dengan posisi yang sangat aneh. Karena sudah bertahun-tahun di laut, membuatnya beradaptasi dengan goncangan ombak. Hal itu justru membuat dia menjadi mabuk darat. Dia pusing karena daratan tak seperti di kapal yang selalu bergoyang. Namun ketika tendangan terakhir Sao Paing yang mengenai pelipisnya membuat dirinya tak seimbang. Tapi hal itulah yang membuat merasa kalau dia sedang berada di samudra. Sao Paing mengubah kuda-kudanya menjadi condong ke depan untuk menyerang dan... Lalu dia dibekap Karo, namun Sao Paing menyerang tulang lehernya dengan sikut, dan pemenangnya ialah Sao Paing.
Ternyata Karo telah dimanfaatkan oleh perusahaan Toyo dalam konspirasinya. Dia sengaja dijadikan pion untuk memenangkan turnamen ini, dengan mengancam kalau dermaga milik Karo akan dibangun ulang menjadi anak perusahaan Toyo. Setelah melihat isi dari flashdisk itulah, Karo tidak ingin menjadi pionnya lagi, dan dia memutuskan untuk kalah dalam pertandingan, dan akan membalaskan dendamnya kepada pemilik perusahaan Toyo.